menjelaskan tentang fadilah atau keutamaan fakar. Keutamaan fakar itu adalah apa ya, fakar itu? Fakir lah. Kekurangan. Wal fuqara, dan fadilah keutamaan orang-orang fakir. Fakir dan orang-orang fakir. Apa sih fakir itu? Yang disebut fakir itu kan adalah faqduma huwa muhtajun la ilaihi malan aw ghairuhu. Disebut fakir itu adalah ketika ketiadaan sesuatu yang dibutuhkan olehnya, ya, baik itu berupa harta ataupun selainnya, disebut fakir. Ya, kita pengen makan, nggak ada yang dimakan, fakir namanya. Ya, mau makan, nggak ada yang buat makannya, fakir. Ya. Tentu ini fakir ini adalah dalam pengertian yang umum. Tentu dalam bab zakat juga lebih spesifik lagi pengertian fakirnya. Tapi ala kulli hal fakir di sini adalah kekurangan atau ketiadaan sesuatu yang kita butuhkan. Itu namanya fakir. Nah, adapun yang tidak dibutuhkan, ketiadaan sesuatu yang tidak dibutuhkan berarti bukan fakir. Misalnya kita pengen motor, pengen mobil, nggak punya motor, disebut fakir enggak. Ya. Muhtaj di sini adalah sesuatu yang dibutuhkan dan diperlukan oleh kita secara primer. Ya, kebutuhan yang sangkutannya adalah primer gitu. Wal fuqara, sedangkan orang fakir adalah orang yang fakid. Al muhtaj adalah orang yang memang tidak memiliki sesuatu yang ia butuhkan, disebut sebagai fakir. Dalam pengertian ini, maka katanya para ulama menggolongkan fakir itu menjadi 5. Fakir yang pertama adalah yang disebut dengan zuhud, kemarin yang sudah dibahas ya. Adalah orang-orang fakir atau orang-orang yang fakidunil mal, orang yang tidak memiliki harta tapi bukan karena tidak mampu, karena memang tidak mau. Nah, namanya orang zuhud yang sudah kita bahas kemarin. Zuhud itu bukan hanya saja tidak mau, dia benci, nggak mau dengan urusan mubghidunil mal. Orang yang tidak membutuhkan terhadap harta, orang yang benci terhadap harta, gitu ya. Karena baginya adalah sesuatu yang hina, baginya adalah sesuatu yang memberatkan, sehingga kalaupun ada pada dirinya, maka semua itu hanya luarnya saja, pasti semuanya akan diperuntukkan untuk orang lain dan sebagainya. Ya, karena biasanya ya orang yang zuhud biasanya dikejar-kejar harta, gitu ya. Biasanya dikejar harta. Yang kedua ada yang namanya rodin. Rodin itu orang yang ya benci enggak. Ada orang yang sama harta benci mah enggak. Cinta juga enggak. Yang enggak cinta, enggak benci gitu, enggak nyari. Iya, ridho dengan keadaannya, ridho. Enggak benci, enggak cinta, udah enggak ada. Nah, ridho. Nah, rodin, orang yang ridho. Ada yang ketiga, orang yang adanya harta lebih ia senangi daripada enggak ada. Ya. Ini disebut dengan qani, orang yang qanaah, orang yang nerima dengan sedikit. Tetapi biasanya qani ini adalah orang yang ada harta, ya alhamdulillah gitu. Enggak ada ya enggak apa-apa. Biasanya qani itu begitu. Sehingga dia tidak ngoyo dalam mencari rezeki. Ya kalau ada yang bisa dia peroleh, dia akan lakukan, tapi tidak ngoyo. Artinya tidak sampai mengeluarkan masyaqqah syadidah. Ya. Tenaga yang berat untuk melakukan itu. Kalau ada harta yang sekiranya bisa diperoleh dengan cara yang berat, dia tinggalin. Namanya orang yang qanaah, ya alhamdulillah kalau ada, kalau enggak ya udah gitu. Ada yang keempat, ini yang tidak boleh dicontoh. Orang fakir tapi hiris, disebut dengan haris, ambisi. Dia nggak punya harta, kekurangan, tapi kurangnya itu bukan karena dia bukan seperti yang tadi gitu, bukan karena dia tidak tinggalkan atau bukan, tapi memang dia nggak bisa nyarinya. Kan ada orang yang gitu ya, udah nggak bisa nyari, nggak bisa kerja, tapi waduh kalau ada harta, dengan cara apapun andai kata ada yang bisa dia bisa, pasti akan dikejar. Jangankan yang halal, yang haram pun kalau ada mah sikat terus. Nah, ini namanya haris, orang yang ambisius, ambisi.
Nah, orang yang fakir di sini adalah yang kelima, yang mudhar, yang butuh, yang akan kita bahas, yang butuh pokoknya mah. Ya, yang butuh memang orang nggak ada, artinya pengen makan, lapar, nasinya nggak ada, yang dimakan nggak ada. Tapi juga usaha. Ya, ini namanya di luar usaha dan tidak usaha. Oh, gitu. Ya, maunya mudhar siapapun. Yang fakir orang yang membutuhkan. Ya, terlepas daripada usaha dan tidak usaha, haris atau bukan, orang yang qanaah ataupun orang yang rodin ataupun orang yang zuhud. Yang penting adalah orang yang membutuhkan. Nah, gitu ya. Disebut mudhar. Lalu di mana posisi kita? Ya, nanti tinggal kita pilih aja tadi di mana kita. Tapi insya Allah di majelis kita tidak ada yang disebut dengan fakir. Amin. Amin. Wa akhraja Ibnu Majah an Ibnu Umar. Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarul fuqara, wahai orang-orang fakir, ala ubasyirukum, bukankah aku telah memberi kabar gembira kepada kalian? Inna fuqara al-mu'minina, sesungguhnya orang-orang fakir yang beriman, yadkhulunal jannata qablal aghniya, mereka masuk surga sebelum orang-orang kaya, binisfi yaumin khamsa mi'ata amin." Ya, mendahului orang-orang kaya dengan setengah hari. Berapa lamanya setengah hari itu? Khamsa mi'ata amin, sekitar 500 tahun. Tuh. Ya, tentu melihat fuqara yang di sini yang beriman ini adalah mengesampingkan yang nomor 4 tadi. Ya. Karena orang-orang yang nomor 4 biasanya orang yang fakir, hiris, ambisi terhadap dunia. Dia tidak punya dunia bukan karena dia tidak mau, tapi karena tidak mampu. Nah, jadi gitu. Jadi pengertian kembali terhadap ini, berarti orang zuhud itu bukan berarti orang kaya tidak bisa zuhud. Bisa zuhud. Karena zuhud itu bukan di tangan, tapi zuhud itu dalam hati. Gitu. Zuhud ada yang kaya? Ada, ya kan banyak. Nabi zuhud. Siti Aisyah kemarin sudah dicontohkan dalam satu cerita bahwa Siti Aisyah bersedekah dengan 550 dirham atau dinar ya. Sedangkan dirinya sendiri tidak punya pakaian yang layak untuk dipakai. Tuh. Itu namanya zuhud. Sayyidina Utsman, orang yang paling kaya ya pada zaman Nabi Muhammad SAW. Zuhud ada, zuhud. Ya kemarin cerita Sayyidina Nabi Sulaiman, ya bagaimana punya kejarak kerajaan yang luar biasa, tapi dia sendiri makan dengan makanan yang paling rendah, yang paling hina di mata manusia dan tidak pernah kenyang. Itu bentuk zuhud. Kata Kanjeng Nabi, wahai orang-orang fakir, bukankah telah aku beritahukan kepada kalian, memberi kabar kepada kalian bahwasanya orang-orang fakir yang beriman itu mendahului orang kaya masuk surga dengan jarak waktu 500 tahun. Wa Abu Nuaim an Abi Sa'id. Lalu yang berikutnya Imam Abu Nuaim dari Abi Sa'id meriwayatkan, liyubasyiru fuqara'ul mu'minin, hendaknya orang-orang fakir yang beriman bergembira bil fauz, ya, bergembira bil fauzi dengan kemenangan yaumal kiamah pada hari kiamat, qoblal agniya sebelum orang-orang kaya. Hendaknya orang-orang yang fakir beriman, fakir Allah uji dengan kefakiran, maka berbahagialah, kabar gembira untuknya, karena nanti di yaumul kiamah dia mendahului orang-orang kaya. Bimikdari khamsami'ata amin, ya, dengan seukuran 500 tahun tuh. Haula'i fil jannah, mereka berada di dalam surga, yatana'amun, mereka sedang menikmati nikmat-nikmat yang Allah berikan. Wa haula'i, sedangkan orang-orang kaya, yuhasabuna, sedang dihisab, lagi masih dihisab tuh, masih diadili. Sementara orang-orang fakir sudah merasakan nikmat yang Allah berikan di surga. Wa Muslimun an Ibni Abbas. Lalu yang berikutnya
Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas. Ittala'tu fil jannah, aku telah melihat di dalam surga. Fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Kata Kanjeng Nabi, aku telah melihat kebanyakan ahli surga itu orang-orang fakir. Wa tala'tu fin nari, dan aku melihat di neraka. Fara'aitu aktsara ahliha an-nisa, maka aku melihat paling banyak penduduknya adalah perempuan. Kenapa? Orang fakir lebih banyak di surga ketimbang orang kaya. Pertama, hikmahnya adalah karena orang itu lebih tahan uji dengan kefakiran daripada diuji dengan kekayaan. Berapa banyak orang yang sanggup melewati kesulitan, ya, daripada orang yang sanggup melewati kekayaan. Ya, sahabat Nabi loh, dari zaman Nabi Musa, Korun dan lain sebagainya. Ya, diuji dengan fakir sanggup lewat, tapi diuji dengan kekayaan, waduh, rontok langsung. Karena banyaknya orang yang tidak sanggup, ya, melewati ujian kekayaan. Kenapa kemudian ahli neraka kebanyakan perempuan? Iya, karena ini. Karena kebanyakan perempuan tidak sabar mendapatkan suami yang miskin. Iya. Saja dong. Miskin dalam gua ya. Iya. Ya, sehingga apa? Sehingga karena banyak yang tidak menerima, akhirnya menjadi kufur nikmat. Ya. Betul. Karena kan sebetulnya nih kalau ngomongin perempuan itu surganya ada pada suami. Iya. Ridho dengan yang diberikan suami itu jalan surganya. Ya, tidak perlu yang puasa. Malamnya sholat tahajud nggak perlu. Yang penting taat sama suami, ridho dengan suami. Semua yang dilakukan istri untuk suami adalah ibadah. Iya. Ibadah, karena an-nikah itu adalah ibadah. Wa kullu ma waqa'a fi nikah ibadah. Ya, maka karena pernikahan itu adalah ibadah, maka yang terjadi dalam pernikahan semuanya ibadah. Iya, ibadah. Sulit, pusing dalam memikirkan sesuatu dalam pernikahan itu ibadah. Iya, ibadah. Mikirin anak pusing, mikirin suami, mikirin bini pusing, itu semuanya ibadah. Jod, ibadah semua, Jod. Ya. Ibadah. Makanya pengen buru-buru mati nih. Masya Allah, Roman. Kayaknya kagak tahan Roman. Ibadahnya kebanyakan katanya. Ibadahnya udah banyak ini namanya. Kali udah kagak tahan. Aku lagi minta. 500 tahun. Lalu hadis berikutnya dari Imam Ibnu Asakir. Wa Ibnu Asakir, inna atwalakum fid dunya huznan atwalukum farhan fil akhirah. Kata Kanjeng Nabi, sesungguhnya orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia, atwalukum farhan fil akhirah, maka akan menjadi orang yang paling lama merasakan kegembiraan di akhirat. Ya itu tadi, orang kaya mah masuk surganya setelah 500 tahun orang fakir. Makanya orang fakir lebih lama merasakan kenikmatan di surga ketimbang orang kaya. Wa inna aktsarakum syab'an fid dunya, dan sesungguhnya orang yang paling banyak kenyang di dunia, aktsarukum ju'an fil akhirah, maka akan menjadi orang yang paling banyak lapar nanti di akhirat. Artinya orang kaya banyak yang diuji, ya, dengan ketidakmampuan melewati ujian kekayaan. Tapi orang makanya alhamdulillah itu kalau kita diberikan ujian kemiskinan. Tapi walaupun Kanjeng Nabi mencontohkan pengen dikumpulkan dengan orang-orang
Miskin umatnya enggak. Doanya, ujilah ya Allah dengan kekayaan gitu. Saya nggak mau diuji dengan kemiskinan. Waduh, repot juga ya. Aduhnya. Wa Abu Nuaim an Abi Hurairah. Dari Imam Ibnu Asakir dan Abu Nuaim meriwayatkan dari Abu Hurairah. Kata Kanjeng Nabi, inna minadz-dzunubi dzunuban. Sesungguhnya di antara dosa-dosa ada dosa la yukaffiruhus shalah. La yukaffiruhus salatu. Ada dosa yang tidak bisa ditebus dengan salat. Walal siyam, tidak bisa ditebus dengan puasa. Walal hajju, dan tidak bisa ditebus dengan haji. Walal umratu, bahkan tidak bisa ditebus dengan umrah. Yukaffiruhal humumu fi talabil ma'isyah, hanya bisa ditebus, hanya bisa dihapuskan fil humum fi talabil ma'isyah. Dengan humum itu dengan pusing, ruwet, dengan kesulitan ketika mencari ma'isyah, ketika mencari penghidupan. Jadi ada dosa itu yang tidak bisa dihapuskan oleh ibadah sholat kita, tidak bisa dihapuskan dengan ibadah puasa, ibadah haji, ibadah umroh, tapi hanya bisa dihapuskan dengan kesulitan ketika mencari penghidupan. Orang pusing malah. Doang bikin kehidupan. Ya. Kira enggak gua pilih. Pusing dulu, aduh. Nah itu berarti ini kesulitan hidup itu ini adalah salah satu keutamaan dalam sulitnya mencari penghidupan. Wabnu Asakir. Lalu yang berikutnya, jadi kan ini kalau melihat dulu ada hadis tentang dhahabah ludusur bil ujur ya, tentang sahabat Nabi yang mengadukan kepada Rasulullah. Ya kata para sahabat yang hidupnya susah nih, ya Rasulullah, enak banget jadi orang kaya mah. Mereka sholat bisa sholat sama seperti kita sholat. Kita sholat, mereka sholat. Kita puasa, mereka puasa. Mereka sedekah, kita nggak bisa. Gitu. Nah, ternyata dalam kefakiran itu ada keutamaannya. Maka Kanjeng Nabi, Allah itu semaha adil. Maka setiap bahkan kekurangan, kesulitan dalam mencari penghidupan pun bisa mendatangkan atau bisa menghapus dosa. Wabnu Asakir. Lalu yang berikutnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir, innallaha ta'ala lamma khalaqad dunya nadhara ilaiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan dunia ini, Allah memandang kepada dunia. A'rada anha, kemudian Allah berpaling. Summa qala, kemudian Allah berfirman, wa izzati, demi izzahku, keperkasaanku, wa jalali, dan keagunganku, la anzaltuka illa fi syirari khalqi, niscaya tidak akan aku turunkan engkau illa fi syirari khalqi, kecuali kepada makhluk-makhluk yang buruk, makhluk-makhlukku yang buruk. Jadi Allah ketika menciptakan dunia ini, Allah itu melengos gitu. Lalu kata Allah, ini dunia ini aku perlukan buat makhluk-makhlukku yang buruk. Ya. Itu dunia tuh. Wa Tirmidzi, lalu Imam At-Tirmidzi meriwayatkan, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallaha janaha ba'udatin." Jika seandainya dunia sebanding di sisi Allah dengan janaha ba'udah, dengan sayap nyamuk. Kalau dunia ini sebanding dengan sayap nyamuk di sisi Allah, masaqa kafiran minha syarbata ma'in, maka Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir walaupun hanya setegukan saja. Jadi orang kafir nggak bakal dibagi sama Allah Subhanahu wa taala kalau dunia ini sebanding dengan sayap nyamuk. Itu bagaimana Allah membandingkan hinanya dunia ini dengan sekedar sayap nyamuk. Sama sayap nyamuk aja nggak sebanding di sisi Allah. Karena tidak sebanding sama sayap nyamuk aja nggak sebanding, Allah kasih kepada orang kafir. Jadi ini adalah sebagai analogi betapa hinanya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, nyamuk semana berharganya sama kita.
Ya ada aja kalau ada kita tepok kita matiin mulu. Gitu ya. Di sisi Allah, dunia itu tidak ada bandingannya, bahkan sekedar itu. Kalau sebanding saja dengan sayap nyamuk, orang kafir yang nggak dikasih sama Allah. Ya. Itu saking hidaknya dunia di mata Allah. Wal Baihaqi. Lalu Imam Al-Baihaqi meriwayatkan, nazala Jibrilu fi ahsani ma kana ya'tini suratan. Malaikat Jibril turun fi ahsani ma kana ya'tini suratan, dalam bentuk yang paling indah ketika mendatangiku, kata Kanjeng Nabi. Ya. Faqala, lalu malaikat Jibril berkata, innallaha ta'ala yukri'uka salam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salam kepadamu. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Wa yaqulu laka, dan Allah berfirman untukmu. Inni qad auhaitu ila dunya. Sesungguhnya aku telah memberi wahyu kepada dunia. Antumarrari, untuk menjadi pahit, wa takaddari, untuk menjadi keruh, wa tudayyaki, dan menjadi sempit, wa tashaddadi, dan menyulitkan, ila auliyai, untuk wali-waliku, untuk kekasih-kekasihku, kay yuhibbu liqa'i, supaya mereka cinta, senang untuk bertemu dengan aku. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada dunia untuk menjadi sesuatu yang pahit, ya, sesuatu yang keruh, menyulitkan dan menyempitkan bagi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sudah pasti yang namanya kekasih Allah Subhanahu wa taala membenci terhadap dunia. Semuanya zuhud. Semuanya zuhud ya. Dulu Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, hidup di dunia, hidup di Madinah itu bagaikan raja katanya. Ya, wah, bergelimang harta. Tapi apakah Imam Malik menggunakan itu semua? Enggak. Ada yang minta, kasih. Gitu ya. Bahkan katanya Imam Malik di Madinah aja tidak pernah pakai alas kaki. Saking tidak mau merasa su'ul adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kota Madinah katanya adalah kota yang telah diinjak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Supaya apa dibuat seperti itu untuk kekasih-kekasih Allah? Supaya mereka yang menjadi kekasih Allah senang untuk bertemu dengan Allah. Pengen buru-buru ketemu Allah. Bang Gojot banget. Dan buru-buru ketemu Allah. Kenapa? Karena dunia tidak lagi menjadi tempat yang menyenangkan untuk mereka. Gitu ya. Fa inni khalaqtuha sijnan li auliyai. Maka sesungguhnya aku telah menciptakan dunia ini sijnan, sebagai penjara li auliyai, untuk kekasih-kekasihku. Wa jannatan li a'dai, dan merupakan surga bagi musuh-musuhku. Ya, dalam hadis ini jelas tuh. Jadi jangan nyalain kenapa katanya orang-orang yang ihal ibadah kok sama dunia susah banget. Ya, yang kaya-kaya di dunia ini kok orang-orang kafir mulu. Kenapa? Ya karena ini. Karena memang dunia ini Allah ciptakan merupakan penjara bagi orang yang menjadi kekasih Allah, dan menjadi surga bagi mereka yang menjadi musuh-musuh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang berikutnya ada sebuah hadis Rasulullah SAW. Ini tentang cerita Rasulullah nih. Ya. Bagaimana sulitnya kehidupan Rasulullah dengan para sahabatnya. Wa Muslimun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Qala, beliau berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin aw lailatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami, ya, kepada para sahabatnya pada satu hari atau pada suatu malam. Fa idza huwa bi Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian Rasulullah SAW menemui Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'ah. Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar dan Umar, apa yang membuat engkau keluar dari rumahmu
pada saat ini? Ini malam-malam gini ngapain lu berdua pada keluar gitu. Jadi Rasulullah keluar ketemu para sahabatnya, kebetulan ada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Qala, lalu Abu Bakar dan Sayyidina Umar berkata, "Al-ju'u ya Rasulullah." Ya, saya keluar karena lapar. Ya. Abu Bakar dan Sayyidina Umar keluar karena lapar. Qala, lalu Rasulullah bersabda, "Wa ana walladzi nafsi biyadihi la akhrajani alladzi akhrajakuma kum." Dan aku, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, telah mengeluarkan aku apa-apa yang telah mengeluarkan kalian. Jadi Rasulullah pun keluar karena lapar, sama-sama lapar nih. Ya. Qumu, ayo bangun katanya. Diajak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan diajak makan pecel lele, bukan. Bangun. Liwat lagi wajahnya. Faqamu ma'hu. Kemudian bangunlah mereka bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'ata rajulan minal ansar. Kemudian mereka mendatangi seorang laki-laki dari kaum Ansar. Ya. Fa idza huwa laisa fi baitihi. Dan ternyata ini laki-laki tidak berada di dalam rumahnya. Falamma ra'athul mar'atu qalat marhaban wahlan. Ketika istrinya melihat, lalu istrinya berkata, marhaban wahlan, selamat datang ya Rasulullah. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bertanya kepadanya, aina fulan, mana suamimu si fulan? Qalat, lalu si perempuan berkata, dhahaba yasta'dzibu lanal ma'a. Dia pergi sedang mengambilkan air untuk kami. Oh, ini si suaminya lagi pergi ngambil air tuh. Irja'al ansariyu fa nadhara ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibai. Lalu datanglah si laki-laki Ansar ini dan melihat kepada Rasulullah dan kedua sahabatnya. Summa qala, kemudian ia berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ma ajidul yauma akrama adyafan minni. Aku tidak menemukan pada hari ini tamu yang lebih mulia daripada aku. Jadi merasa tersanjung dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqa, kemudian dia pergi, faja'a dan kembali, bi'idkin fihi, bi'idkin dengan satu tandan, fihi dalam tandan itu bisrun wa tamrun wa rutobun. Ada bisirnya, ada kormaknya, ada rutobnya. Ya, kalau bisir itu yang masih mengkel tuh, masih sepet-sepet mengkel semua. Kalau rutob itu yang setengah matang setengah mengkel. Nah, kalau kurma yang udah matang semua. Biasanya satu tandan itu memang kalau di ini ada yang udah matang, ada yang belum gitu. Satu tandan dibawain kepada Rasulullah dan sahabatnya. Faqala, lalu ia berkata, kulu, makanlah. Wa akhadhal madyata, habis nyuruh makan, kemudian dia ngambil pisau. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, iyyaka wal huluba. Hati-hati jangan kau potong kambing perah. Kalau kambing masih nyusuin jangan dipotong. Ya. Dagingnya enggak enak. Gitu kurang begitu ya. Ya. Fadzabaha lahum. Lalu ia memotong kambing untuk Rasulullah dan sahabatnya, fa'akalu minasyati wa minal idki wa syarabu. Lalu Rasulullah makan kambingnya, kemudian makan kurma dari tandannya, kemudian juga minum. Selesai semua, kenyang dah tuh. Falamma ansyaba'u wa rawahu, ketika mereka sudah kenyang dan mereka merasa segar, ya udah makan udah minum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda li Abi Bakr wa Umar, kepada Abu Bakar dan Umar, kata Kanjeng Nabi, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, latus alunna an hadzan naimi yaumal qiyamah. Niscaya kalian akan ditanya tentang nikmat ini nanti pada hari kiamat.
akhrajakum min buyutikumul ju'u. Bagaimana tidak? Rasa lapar telah mengeluarkanmu dari rumah-rumahmu. Summa lam tarji'u hatta asabakum hadzan na'im. Kemudian kalian tidak pulang sampai kalian mendapatkan nikmat ini. Ya kan? Tuh. Jadi kata Kanjeng Nabi, nikmat yang kalian nikmati hari ini itu nanti di yaumul kiamah ada hisabnya. Itu baru makanan doang ada hisabnya. Yang jelas halalnya. Ya bagaimana yang syubhat apalagi yang haram. Yang halal aja ada hisabnya. Wal Bukhari. Lalu hadis berikutnya dari Imam Al-Bukhari. An Ibn Ibrahim, dari Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, meriwayatkan dari Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf an abihi, dari ayahnya yaitu Abdurrahman. Utiya bi ta'amin wa kana shaiman. Abdurrahman ini sedang puasa. Kemudian ia dibawakan makanan. Wa kana shaiman, dan ia sedang berpuasa. Ya, ketika berpuasa dibawakan makanan. Maksudnya untuk berbuka gitu ya. Faqala, lalu kata Abdurrahman bin Auf, beliau berkata, Qutila au tufiya Mus'ab bin Umair wa huwa khairun minni. Telah terbunuh atau telah meninggal Mus'ab bin Umair, dan beliau ini kata Abdurrahman bin Auf, huwa khairun minni, dia lebih baik daripada aku. Mus'ab bin Umair ini kalau tidak salah adalah salah satu syahid dalam perang Uhud. Dia lebih baik daripadaku, kata Abdurrahman bin Auf ya. Falam yujad lahu ma yukfanu fihi illa burdah. Dan tidak ada, dan ia tidak mendapatkan ma yukfanu fihi, apa-apa untuk menjadi kafannya, illa burdah, kecuali ada satu selimut. Ketika meninggal, ini Mus'ab bin Umair ini tidak menemukan kain kafar kecuali satu selimut saja. In gutiya bihi ra'suhu badat rijlahu. Kalau ditutup kepalanya, kakinya kelihatan. Kalau ditutup kakinya, maka kepalanya kelihatan terbuka. Padahal dia adalah orang yang lebih baik daripada aku, kata Abdurrahman bin Auf. Wa in gutiya rijlahu bada ra'suhu. Summa basata lana minad dunya ma basat. Kemudian Allah summa busita lana minad dunya, kemudian dihamparkan, dibentangkan kepada kita dunia seluas-luasnya. Au qala utina minad dunya ma'utina, atau ia berkata kita telah diberi dengan dunia dengan sebanyak-banyaknya. Ya. Qad khasyina an takuna hasanatina qad ujjilat lana. Sungguh kami khawatir antakuna hasanatina, bahwa kebaikan-kebaikan kami ini, katanya ujjilat lana, didahulukan, disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Apa artinya kebaikan disegerakan di dunia? Kalau kebaikan disegerakan di dunia, berarti nanti di yaumul kiamah Allah tidak kasih lagi tuh. Tidak dikasih lagi ya. Ya. Ini saking takutnya Abdurrahman bin Auf ya. Dia aja orang yang terbaik aja nggak dapetin kapan, ini saya dikasih nikmat yang begitu besar, mau makan, mau buka puasa, makanan ada gitu. Saya takut ini kemudahan yang kita terima ini adalah kebaikan yang Allah balaskan di dunia juga. Nanti kalau kebaikan kita dibalas di dunia, di akhirat kita dapat apa? Ambiar. Gitu. Kita makan boro-boro kepikiran ke situ. Dipikir alhamdulillah aja dapat nikmat. Gitu ya. Subhanallah. Summa ja'ala yabki hatta taraka ta'ama. Kemudian dia menjadi menangis dan meninggalkan makan. Akhirnya enggak dimakan tuh. Makan, nangis. Dikasih orang aja makanannya. Enggak ketelen. Ya. Nih. Wa huwa an Abi Hurairah. Masih hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah. Qala, Imam Abu Hurairah berkata, laqad ra'aituni, aku telah melihat diriku, wa inni la ukharra fi ma baina minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
illa hujrati Aisyah radhiyallahu anha maghsyian alayya. Aku telah melihat diriku inilah ukhra, sering terjatuh, sering tersungkur di antara mimbar Rasulullah dengan kamarnya Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Kenapa tersungkur? Maghsyian alaih, sering pingsan. Tuh, Abu Hurairah kan salah satu sahabat Rasulullah min ahli suffah ya. Memang susah kehidupannya. Sehingga kata Abu Hurairah, saya ini sering pingsan. Sering nyeliyang antara mimbarnya Rasulullah dengan kamarnya Siti Aisyah. Ya, kan mimbarnya sampingnya memang langsung ke kamarnya Rasulullah SAW, Siti Aisyah. Dan Abu Hurairah ini adalah orang yang tinggal di masjid, memang ahlu suffah kan tinggalnya di masjid. Ya. Sering pingsan katanya. Fayaji'ul ja'i, ketika dia pingsan datanglah seseorang. Fayadhu rijlahu ala unuki, lalu dia taruh kakinya di apa namanya? Di lehernya ini. Ditendang-tendang begitu. Ya ketika Abu Hurairah ini pingsan, lehernya ditendang-tendang ini orang datang. Wa yara'ani majnun. Dia mengira kalau diri Abu Hurairah ini gila. Dia karena sering pingsan. Wa ma bi majnun, sedangkan aku bukan gila. Ya. Wa ma bi illal ju' gitu ya. Saya hanya lapar. Karena bukan gila Mas pingsan, bukan karena gila tadi. Karena lapar. Ya. Abu Hurairah nih. Karena Abu Hurairah tuh ya apa namanya hidup bersama Rasulullah enggak kurang lebih dari 3 tahun. 3 tahun tapi meriwayatkan hadis paling banyak. Dia tinggal di masjid. Saat keluar Rasulullah masuk ke dalam kamar dia tahu, keluar dia tahu. Gitu ya. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yabitu huwa wa ahluhu. Ya. Rasulullah bermalam dengan keluarganya al-layalil mutatabi'ata, ya, pada malam-malam yang berturut-turut, tawiyan, dalam keadaan perutnya melilit, la yajiduna asya'an, tidak mendapatkan makan malam. Itu artinya sering kali Rasulullah ini bermalam-malam dia dengan keluarganya dalam keadaan perutnya melilit karena lapar. Tuh Rasulullah loh. Ya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ruwiya anna Jibril alaihi salam nazala. Karena Rasulullah dan keluarganya sering dalam keadaan lapar, bahkan bermalam-malam yang berturut-turut, turunlah malaikat Jibril alaihi salam. Faqala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat Jibril? Innallaha yukri'uka salam. Allah menyampaikan salamnya untukmu. Wa yaqulu laka, kemudian ia berfirman kepadamu, atuhibbu an aj'ala hadzal jabala dhahaban? Apakah engkau mau aku jadikan gunung ini menjadi emas? Wa yakunu maka haitsu ma kunta, dan engkau bisa kemanapun engkau mau. Ya, bisa dibawa kemanapun Rasulullah berada. Mau nggak jadikan gunung ini sebagai emas, dan Rasulullah kemana aja ini bisa dibawa-bawa. Fa'atraka sa'atan, lalu Rasulullah menunduk sesaat. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, ya Jibril, wahai Jibril, ad-dunya darun man la daralah. Dunia adalah rumahnya orang yang tidak punya rumah. Ya, rumahnya orang yang tidak punya rumah nanti di surga. Wa malun man la malalah. Harta orang yang tidak punya harta nanti di yaumul kiamah. Yajma'uha man la aqlalah. Yang mengumpulkannya adalah orang-orang yang tidak punya akal. Itu jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan nggak mau ya. Rasulullah bukannya nggak mampu. Gunung lu tawarin. Ya, bukan nggak mampu. Wow ya Rasulullah. Faqala lahu Jibril, lalu Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabbatakallahu ya Muhammad bil qauli tsabit.
Semoga Allah menetapkanmu wahai Muhammad bil qauli tsabit, dan perkataan yang tetap. Wa rubiya anil Hasan al-Basri, diriwayatkan dari Hasan al-Basri, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bil abdil fakir yaumal qiyamah faya'tadzirullahu azza wa jalla ilaihi kama ya'tadzir rajulu ila rajuli fid dunya. Telah didatangkan kepada seorang hamba yang fakir pada hari kiamat. Orang fakir di hari kiamat dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faya'tadzirullahu azza wa jalla, lalu Allah Subhanahu wa taala meminta maaf kepada orang fakir. Kama ya'tadzir rajulu ila rajuli fid dunya, sebagaimana meminta maafnya laki-laki kepada orang lain, kepada laki-laki yang lain ketika di dunia. Kira-kira minta maaf gimana caranya gitu ya. Itu yang Allah lakukan kepada orang fakir di akhirat nanti. Fayaqulu wa izzati wa jalali, lalu Allah berfirman, demi izzahku dan keagunganku, ma zawaitu anka ad-dunya li hawanika alayya, aku tidaklah melarang dunia untukmu, kepadamu, lihawanika alayya, karena hinanya dirimu atas diriku, bukan karena kamu hina di mataku, bukan gitu ya. Jadi aku melarang dunia untukmu, kepadamu, bukan karena engkau hina di mataku gitu. Walakin lima adattu laka minal karamati wal fadilah, tetapi karena aku telah menyiapkan untukmu kemuliaan dan keutamaan. Jadi kata Allah, bukanlah di dunia itu aku larang dunia kepadamu ini bukan karena engkau hina di mataku, bukan, tapi justru telah aku persiapkan kemuliaan dan keutamaan nanti di surga. Ukhruj ya abdi ila hadhihi sufuf. Ketika di barisan itu, ukhruj ya abdi, keluarlah wahai hambaku dari barisan yang ini. Wangdur ila man at'amaka, dan lihatlah kepada orang yang telah memberimu makan. Au kasaka, terhadap orang yang telah memberimu pakaian. Wa arada bidzalika wajhi, dan mereka melakukan hal itu karenaku, semata-mata karena aku. Fakhudh biyadihi fahuwalaka, maka ambillah tangannya, tuntunlah tangannya, dia adalah untukmu. Wan nasu yauma idzin qad aljamahumul araqu, dan manusia pada saat itu sedang bergumul dengan keringatnya di padang mahsyar tuh. Fayatakhallalu sufufa, lalu orang-orang fakir ini menyelusup di antara barisan-barisan. Wa yanzuru man fa'ala bihi dzalika, dan dia melihat siapa yang dulu di dunia melakukan hal itu kepadanya, yang memberi makannya siapa, yang memberi pakaiannya yang karena Allah siapa. Fa ya'khudhu bi yadihi wa yudkhilahul jannah, lalu dia ambil tangannya, dituntunnya, dimasukkan ke dalam surga. Tuh. Jadi kalau kita memberi kepada orang yang membutuhkan, maka nanti di yaumul qiyamah dia akan menjadi penolong kita. Ya. Jadi kita perintah Allah, ya, ketika berbaris dalam barisan, tuh keluar, katanya lihat siapa yang dulu di dunia telah memberimu makan, siapa yang memberi pakaian karena Allah, ambil dia, selamatkan dia untukmu. Ini adalah keutamaan orang fakir. Tuh, orang fakir mah bisa nyelamatin orang. Ya, dan orang yang memberi kepada orang yang mutar, kepada orang yang membutuhkan, maka dia bisa menyelamatkan, bisa diselamatkan oleh orang-orang yang telah kita beri. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah di minggu yang akan datang kita akan mendengar cerita tentang keutamaan orang fakir dan orang-orang fakir.